Sementara itu di sebuah tebing, Haikap dan teman-temannya sedang melakukan latihan penyelamatan. Slag yang disandra membuat Haikap dan teman-temannya tidak bisa menyuruh naganya untuk menembakkan api secara membabi buta. Mengingat hal tersebut pasti akan membuat Midlag yang terikat di perahu ikut terluka. Tak disangka, ternyata terjawab alasan kenapa pulau-pulau hilang seketika. Ternyata itu adalah ulah dari Screaming Dead. Screaming Dead langsung menyerang kala itu. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film serial How to Train Your Dragon Season 2 yang berjudul Defender of Bird. Untuk kalian yang belum melihat part sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Film akan diawali dengan Haikap beserta teman-temannya berkumpul di arena. Lalu di sana terdapat Gobber yang menjelaskan tentang cara membuka setiap jenis jebakan. Well done, fish legs. Okay, it's pretty simple actually. Back then. Di saat orang-orang mencoba untuk mempraktekkan apa yang dijelaskan Gobber, hanya si kembar yang dari awal malah terus bermain-main. Hingga di saat mereka dipaksa untuk mencoba, mereka masih melakukan hal bodoh, yang mana mereka melakukan pertarungan tatap mata. Lalu mereka pun tidak sengaja menginjak pemicu jebakan. Setelah itu helm mereka pun terlempar. Singkat cerita, setelah semua yang dijelaskan Gobber mengenai jebakan naga selesai, Gobber memperlihatkan tanda-tanda di peta, di mana itu adalah tempat semua jebakan naga disimpan. Gobber mengajarkan cara mengambil atau membuka jebakan naga, tidak lain karena memang jebakan naga sudah tidak lagi diperlukan di bug saat ini. Dan Gobber meminta Haikap beserta teman-temannya untuk mengambil semua jebakan naga yang sudah terpasang. You guys know what you're doing, right? Pada saat itu Haikap mencemaskan si kembar, karena dari awal Gobber menjelaskan, mereka terus bermain-main hingga Haikap ragu jika mereka mengerti atau tidak cara membuka atau mengambil jebakannya. Karena jika mereka tidak bisa, hal tersebut dapat membunuh mereka atau naga mereka. Namun karena gengsi, Tough Nut mengatakan jika dia dan saudarinya bisa melakukannya. Untuk itu mereka pun mulai mencari. We'll be fine, Hiccup. It's not like we never pay attention. I don't know about you. Si kembar menjadi orang yang pertama masuk ke hutan. Here, little snapper trap. Di saat Tough Nut mendekati sebuah pohon, dia melihat sebuah jebakan tali. Lalu dengan tiisnya, dia tidak menerapkan ajaran Gobber. Yang dilakukan malah menghampirinya, lalu tidak sengaja dia menginjak pemicunya. Sehingga dia pun terjebak. Help, sis. Tough Nut kala itu meminta bantuan Rough Nut, namun dia malah pergi untuk meminta bantuan ke Haikap. Di saat dia terbang, karena memang naga mereka tidak bisa diterbangkan hanya satu orang, alhasil Rough Nut pun terjatuh. I'll walk back. Karena kejadian tersebut, Rough Nut pun memutuskan jalan kaki dan menentukan petunjuk jalannya bukan dengan peta, melainkan menggunakan tebakan. No, yes, no, yes. Alright, bud. Blast it. Di sisi lain, Haikap yang berhasil menemukan salah satu jebakan naga, menemukan salah satu daun yang terbakar. Haikap pun menyadari jika itu adalah angin dari utara yang dikenal sangat panas, sehingga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Lalu karena itu adalah musim kemarau, hal tersebut pun menjadi masalah besar, sehingga Haikap memutuskan untuk pulang melapor kepada ayahnya. Setelah berkeliling desa, Haikap akhirnya menemukan ayahnya. Dia langsung melaporkan apa yang dia temukan. Tak disangka ternyata Stoik sudah mengetahui terlebih dahulu dari Gobber. Gobber bisa tahu karena jenggotnya mengering, yang mengartikan jika ada angin panas dari utara. Untuk itu, Stoik pun menyuruh Haikap untuk ekstra memperhatikan si kembar, mengingat mereka yang sering berulah, dan sepercik api sedikit yang diakibatkan salah tembak dapat menyebabkan kebakaran hutan. Sementara Tough Nut sendiri, dia mencoba memerintahkan naganya memotong tali yang menjaringnya. Namun ternyata Barf dan Belch tidak mengerti instruksi Tough Nut dan malah menyundul Tough Nut. Hingga kemudian tiba-tiba pepohonan berjatuhan. Tough Nut yang memperhatikan langsung kaget karena yang keluar dari arah pepohonan adalah tai pomerang. Barf dan Belch pun langsung berhadapan dengan tai pomerang tersebut untuk melindungi Tough Nut. Namun sayangnya mereka bukanlah lawan yang seimbang untuk tai pomerang. Bahkan serangan api mereka dapat ditepis oleh tai pomerang dan sebuah percikan terlempar ke arah hutan. Barf dan Belch tidak putus asa. Mereka kembali menyerang namun terkena sebuah jebakan naga.
Tafnat saat itu merasa pernah bertemu dengan tai pemerang tersebut. Dia pun mencoba untuk menjinakkan tai pemerang tersebut dengan menggunakan cara yang berbeda dari Haikap. Tak disangka ternyata cara aneh dia berhasil. Tai pemerang tersebut dapat mengikuti instruksi Tafnat. Sedangkan Rafnat sang saudari, kala itu dia malah ribut dengan Terrible Terror yang melemparinya dengan apel. Hingga kemudian, dia melihat asap dari arah Tafnat. Rafnat pun berusaha kembali dengan cara berjalan mundur mengikuti jejaknya. Di sisi lain, Haikap kali itu mencari Tafnat, lalu tidak sengaja melihat asap tebal dari arah hutan, yang bisa disimpulkan jika Tafnat pasti berada di situ. Haikap pun mendekat ke sumber api, namun sayangnya dikala Haikap menemukan Tafnat, buntut buatan Toothless terbakar, sehingga Haikap pun terjatuh. Di sana Haikap terkejut melihat seekor tai pemerang besar yang tiba-tiba menghampirinya, lalu memeluknya. Namun setelah diperhatikan, Haikap pun tersadar ternyata itu adalah Torch. Kalian mungkin ingat season 1 pernah ada tai pemerang kecil yang dulu pernah diadopsi oleh Haikap. Tai pemerang yang pernah diadopsi tersebut sudah menjadi tai pemerang dewasa. Di saat Haikap senang melihat Torch yang sudah dewasa, hanya Toothless yang langsung berkelahi dengan Torch. Karena memang di saat Torch masih kecil pun mereka sering berkelahi. Setelah Haikap melerai mereka, tiba-tiba api menyebar dengan cepat, hingga mereka pun memutuskan untuk naik ke punggung Torch, lalu berpindah tempat. Di sana Haikap memikirkan cara untuk memadamkan api, karena memang mereka saat ini berada di perbatasan antar hutan dengan desa Berg, sehingga jika api tidak dihentikan sekarang, otomatis desa Berg akan terlahap api. Haikap meminta si kembar untuk menyuruh naganya membawa air, namun Tafnat tidak setuju, karena prinsip dia untuk menghentikan api kita harus melawan dengan api. Sambil memperhatikan batas pohon, Haikap mempunyai ide dari kekonyolan Tafnat, di mana pohon-pohon pembatas hutan harus ditiadakan, sehingga api dari arah hutan tidak mempunyai media lagi untuk merembet. Untuk itu Haikap meminta semua bantuan naga untuk menembakkan apinya ke pohon yang terakhir. Lalu setelah pohon tersebut terbakar, Haikap meminta semua naga untuk mengibaskan sayapnya, sehingga api mengarah berlawanan. Lalu di akhir, Haikap meminta Torch untuk melakukan putaran tai pemerangnya. Lalu api pun dapat dipadamkan. Setelah itu, Haikap dan semua orang menaiki punggung Torch untuk pulang ke desa. Di sana semua orang terkejut tatkala diberitahu jika tai pemerang tersebut adalah Torch kecil. I found him in the woods, and I'm gonna miss you, Torch. You're the only one who ever listened to me. Beberapa minggu setelahnya, musim dingin tiba. Kala itu Haikap, Astrid, dan Snowcloud diperintahkan untuk mencari Bulk dan Mulch karena mereka sudah seharian belum kembali dari menangkap ikan. Kala itu Haikap melihat perahu Mulch sedang diserang oleh suku Berserker. Haikap dan teman-temannya pun langsung menolong Bulk dan Mulch. Lalu suku Berserker pun mundur. Kala itu Bulk dan Mulch menceritakan jika tujuan mereka datang ke situ karena melihat suku Berserker yang terlihat menabrak bongkahan es. Namun saat mereka berniat akan menolong, suku Berserker malah menyerang Bulk dan Mulch. Mulch mengatakan suku Berserker saat itu terlihat sedang memotong sesuatu. Lalu Mulch memperlihatkan apa yang Berserker potong. Ternyata itu adalah sebuah naga yang sedang membeku di dalam es. Mereka semua menjadi kebingungan. Sebenarnya naga apa itu? Karena memang dia tertutup es tebal sehingga tidak terlalu jelas. Maka dari itu Haikap memutuskan untuk membawa naga yang membeku itu ke desa. Di arena, Haikap dan Fishlake meminta Midlag untuk menyemburkan sedikit lava agar es yang mencair hanya sedikit sehingga naga dapat terlihat namun masih membeku. Di saat bentuk naga mulai terlihat, Haikap dan Fishlake sempat menyadari naga apa itu. Namun untuk memastikan, mereka pun pergi untuk membuka buku tentang naga dan menitipkan naga beku tersebut ke si kembar dan Snowcloud. Sementara itu di aula desa, semua orang membahas mengenai penyerangan suku Berserker sehingga Mulch menganggap semua itu merupakan pernyataan perang. Hingga kemudian Haikap dan Fishlake datang membawa buku tentang naga untuk melaporkan temuannya. Haikap memberitahu Stoic dan semua orang, ternyata naga yang membeku di dalam es tersebut merupakan naga legendaris berjenis Skrill, yang mana Skrill merupakan lambang dari suku Berserker. Gobber memberitahu jika menurut legenda, Skrill dapat menyemburkan petir.
Fishley pun menambahkan jika Skrill bisa seperti itu karena tipe serangannya ialah menarik petir dari awan dan juga dapat menyimpan petir di dalam tubuhnya. Gober mengatakan sebenarnya apa yang Berserker ingin lakukan terhadap naga mati yang membeku. Sambil memegang buku tentang naga, Fishley mengatakan jika Skrill yang menyimpan petir di dalam tubuhnya juga dapat mempertahankan suhu tubuh sehingga dia tidak akan mati walaupun membeku beberapa dekade. Mendengar hal tersebut, Stoik bersama semua orang langsung berjalan ke arena. Di perjalanan, Stoik marah karena menyuruh si kembar dan Snoutlout menjaga naga beku tersebut. Dan baru saja Stoik berbicara seperti itu, si kembar dan Snoutlout malah menembak bongkahan es yang berisi Skrill tersebut, sehingga Skrill bangkit dari tidurnya. Skrill saat itu mencoba terbang namun tertahan rantai arena. Terlihat saat itu, rantai langsung teraliri petir. Merasa Skrill adalah sebuah ancaman, para naga langsung mengawasi Skrill. Namun saat itu Skrill menemukan jalan keluar, lalu dia pun kabur. Stoik pun saat itu langsung mewanti-wanti Haikap untuk cepat menemukan Skrill dan menghabisinya. Stoik berbicara seperti itu karena saat dia kecil, kakeknya pernah bercerita jika saat dulu kala, armada laut Berserker pernah menyerang dengan menggunakan Skrill sehingga semua perahu musuhnya hancur oleh petir Skrill. Haikap menyangkal karena ragu jika suku Berserker dapat mengendalikan Skrill. Namun Stoik berkata jika dirinya juga tidak percaya akan cerita tersebut, hingga suatu saat anaknya sendiri dapat mengendalikan naga legendaris seperti Night Fury. Mendengar ucapan ayahnya, Haikap pun langsung terdiam dan berjanji akan menangkapnya. Keesokan harinya, Haikap dan teman-temannya pun terbang mencari Skrill. Kala itu pencariannya dimulai dari tempat makanan kesukaan Skrill, mengingat Skrill baru bangun dari tidurnya yang lama, sehingga kemungkinan tempat yang pertama kali Skrill datangi sudah pasti makanannya. Untuk itu Haikap meminta Fishley mengantarkan mereka ke sumber makanan kesukaan Skrill. Dan ternyata benar. Kala itu Skrill mendatangi peternakan domba milik Sven. Sven memberitahu jika dia sempat bertarung dengan Skrill. Lalu di saat mereka bertanya kemana perginya Skrill setelah bertarung dengannya, tiba-tiba terdengar suara petir. Haikap dan teman-temannya lekas terbang lalu mendatangi awan petir tersebut. Kala itu ternyata benar, Skrill berada di tengah-tengah awan, sedang asik terbang di antara petir. Haikap mendatangi Skrill. Dia meminta teman-temannya untuk menunggu di belakang, karena menurutnya jika mereka mendatangi Skrill berbarengan, itu membuat Skrill tidak nyaman sehingga Skrill akan marah lalu sulit dikendalikan. Saat Haikap sudah dekat dengan Skrill, Toothless kala itu sudah ingin menembakkan plasma blast-nya, namun ditahan oleh Haikap. Dia menyuruh Toothless untuk terbang mendekati Skrill. Dengan penuh hati-hati, Haikap yang berniat menjinakkan Skrill mulai menjulurkan tangannya. Namun tak disangka, petir langsung menyelimuti tubuhnya, menandakan jika Skrill tidak mau disentuh. Haikap kembali mencoba menjulurkan tangannya. Skrill yang risih dengan hal tersebut langsung berbalik lalu berancang-ancang untuk menembakkan petir. Toothless yang refleks langsung terbang menjauhi Skrill, sedangkan teman-teman Haikap malah mendekat. Yang untungnya mereka menghindar tepat di saat petir ditembakkan. Semua orang langsung soak melihat serangan petir Skrill yang dahsyat. Namun berbeda dengan Fishley, dia malah senang telah menyaksikan langsung naga legendaris mengeluarkan petir, hingga Snoutlout pun marah kepadanya. Pada saat itu, Haikap mempunyai ide menggunakan kelemahan Skrill. Dia akhirnya mengajak teman-temannya untuk bekerja sama. Haikap dan teman-temannya pun mulai menjalankan strategi. Haikap juga meminta Toothless menembakkan plasma blast, hingga hal tersebut berhasil membuat Skrill turun ke bawah awan. Hal itu dilakukan agar Skrill mendekati air laut, karena menurut buku tentang naga, jika tubuh Skrill terkena air, dia tidak dapat melakukan serangan petir untuk beberapa saat. Lalu Astrid beserta yang lainnya menyergap Skrill, sehingga dia tidak bisa lagi naik ke awan. Di saat mereka selangkah lagi mendapatkan Skrill, tiba-tiba mereka dihujani serangan dari arah bawah. Ternyata itu adalah Dagur dan armada Berserkernya. Dia menyerang agar Haikap dan teman-temannya tidak mendapatkan Skrill. Haikap dan teman-temannya memutuskan untuk mundur terlebih dahulu, sedangkan Skrill, dia terbang menjauh. Di sebuah tebing, Haikap dan yang lainnya menyusun kembali rencana untuk menangkap Skrill, juga menyerang Berserker. Kala itu, akibat serangan Skrill yang tepat mengenai helm, Snoutlout jadi tidak bisa berbicara dengan jelas. Hanya Tafnat yang entah mengapa bisa menerjemahkan perkataan Snoutlout.
implied the last part. Singkat cerita, Haikap dan teman-temannya mulai menjalankan rencananya. Astrid bersama Snowcloud melawan Berserker. Sementara itu, Haikap dengan ditemani si kembar naik ke atas untuk melawan Skrill. Haikap saat itu menginstruksikan Ravnat agar Bart mengeluarkan gasnya yang banyak. Lalu di saat waktu yang tepat, barulah Tavnat menyuruh Bell untuk memantikan apinya. Sehingga saat itu terjadi ledakan gas di awan yang membuat Skrill akhirnya keluar dari awan. Namun sayangnya hal tersebut tidak lama. Skrill kembali lagi naik. Toothless yang mengejar mencoba menembakkan plasma blast-nya. Namun Skrill memblok dengan serangan petir. Hingga kemudian terjadi ledakan besar akibat serangan dari kedua naga legendaris itu. Mereka bergantian menyerang, namun terus-menerus saling memblok serangan. Hingga di saat serangan terakhir, si kembar kembali, lalu berencana menjalankan strateginya lagi. Sayangnya Barf saat itu kehabisan gas. Lalu Skrill yang melihat naga mereka kehabisan serangan api langsung menyemburkan petir. Dengan kecepatan Toothless, Haikap berhasil berada di depan petir Skrill. Lalu Toothless pun memblok serangan tersebut dengan plasma blast-nya. Hingga terjadi ledakan yang lebih besar dari sebelumnya yang menyebabkan mereka semua terlempar. Haikap dan Toothless terlempar ke perahu Dagur, sedangkan si kembar terlempar bersama Skrill ke tempat yang sama. Kala itu di saat si kembar akan mengambil Skrill yang sudah lemah karena terkena air laut, ada sebuah perahu yang mendahului mereka yang ternyata itu adalah Alvin. Lalu setelahnya, film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten spoiler dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya.